الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الطاهرين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتزودوا فإن خير الزاد. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang nikmat iman dan Islam dan nikmat sehat wal afiat. Karena dengan nikmat tersebut kita dapat melaksanakan salat Jumat di hari yang mulia ini. Salawat serta salam kita limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat sekalian rahimahullah, dalam kesempatan yang mulia ini, marilah kita bertafakkur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari mengingat segala apa yang kita amalkan selama ini dan berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti kita berusaha melaksanakan segala usaha yang diperintahkan Allah dan menjauhi dari segala kejahatan. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba Allah yang muttaqin dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, saat ini kita tengah memasuki bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bulan Rabiul. Di berbagai tempat umat Islam memperingati kelahiran. Dengan berbagai macam cara umat berusaha mengungkapkan sukacita dan kebahagiaan atas kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Sudah sepatutnya kita memperbanyak membaca dan mendalami sosok Nabi Muhammad SAW. Dalam sosok Nabi Muhammad SAW, segala sesuatunya termasuk jiwa, fisik dan kepribadiannya sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sangat-sangat sempurna. Kelahiran Nabi Muhammad SAW sebagai anak bayi dan merupakan Nabi yang unik, yang tidak bisa membaca dan menulis, yang merupakan menjadi kelebihan dari hidup beliau, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan di Makkah Al-Mukarramah 12 Rabiul Awal yang dikenal di tahun Hijrah. Semuanya bukan satu kebetulan saja. Masyaallah. Penamaan beliau dengan nama Muhammad dan orang-orang di sekelilingnya sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau bernama Muhammad yang artinya terpuji. Ibunya bernama Aminah, artinya yang
Ayahnya yang bernama Abdullah, yang artinya seorang pengabdi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Abdul, harta. Kakeknya walaupun terkenal dengan nama Abdul Muttalib, tetapi sebenarnya namanya bernama Syaibah, artinya orang tua yang bijaksana. Bidanya yang membantu persalinan Nabi Muhammad SAW bernama Asy-Syafa', yang artinya yang sehat dan sempurna. Dan yang menyusui beliau adalah Halimah, yang berarti seorang wanita yang lapang hati. Kesempurnaan dan keutamaan juga terpancar jelas pada keteladanan akhlakul karimah, sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Nabi Muhammad SAW itu suri tauladan yang baik. Ayat ini ditujukan kepada seluruh manusia, ayah, suami, anak, negarawan, pimpinan masyarakat, jenderal militer, semuanya dapat menimba keteladanan dari sumber yang tidak pernah. Itu berarti bahwa semua orang dapat menemukan pada diri Nabi Muhammad SAW keteladanan yang dapat mengantarkan kita memperoleh rahmat Ilahi serta kebahagiaan dunia dan akhirat. Kiri Nabi merupakan suri tauladan yang baik dari segala aspek, dari aspek sosial, budaya, politik, ekonomi. Sumber keilmuan Islam tergambar jelas dari seluruh tingkah laku, perkataan, ucapan dan perbuatan dari diri baginda Nabi Muhammad SAW. Dia tidak bisa meniadakan eksistensi atau keberadaan diri Nabi Muhammad SAW. Dalam ungkapan seorang filsuf Pakistan, filsuf Islam yang dikenal dengan nama Muhammad Iqbal, yang menguatkan eksistensi diri Nabi Muhammad SAW di dunia barat, dan dengan lantangnya mengatakan kepada para ateis, "So you can deny that how you deny." Ya, mungkin kamu tidak bisa, mungkin kamu wahai orang-orang ateis bisa meniadakan Tuhan, tapi bagaimana kamu bisa meniadakan eksistensi atau keberadaan diri baginda Nabi Muhammad SAW di dunia ini? Dengan segala pengaruh dan tauladan dari kehidupan manusia, bahkan dalam sejarah sekalipun, kedudukan Nabi Muhammad SAW tidak dapat dihilangkan karena begitu agung. Dalam buku Michael Hart yang berjudul The 100% Ranking the Most Influential Person in the World in History, menempatkan Nabi SAW di peringkat pertama. Dengan ini maka dunia barat telah mengakui besarnya peran Nabi Muhammad SAW dalam perkembangan sejarah umat Muslim, terutama dalam ruang lingkup sosial budaya dan masyarakat. Dalam satu hadis menyebutkan, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak beriman seseorang sebagaimana dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Dan di dalam hadis lain juga Rasulullah SAW menyebutkan, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Tidak sempurna iman seorang hamba dari akhir sehingga menjadikan aku, yaitu Nabi Muhammad SAW, lebih dia cintai dari orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia di dunia. Lebih dalam lagi, seandainya tidak ada mukjizat Nabi SAW selain para sahabat yang begitu mencintainya,
itu sudah menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan seorang nabi dan utusan Rasul. Karena begitu dalam kecintaan para sahabat kepada diri baginda Nabi Muhammad SAW. Masyaallah Rasulullah, keberadaan beliau tercermin pada aspek baik sikap, tutur kata, perbuatan, kebijakan, dakwah, semua aspek yang dipakai. Kedudukan dan kesuciannya, budi pekertinya, tingkah lakunya melebihi siapapun di dunia ini. Namun dia tak pernah senang ikut menunjukkan keangkuhan dan kesombongan. Justru sebaliknya, di setiap malam beliau menangis untuk malu akan kebesaran Tuhan yang beliau saksikan di hadapan mereka. Ia melaksanakan salat sampai kedua mata kakinya bengkak. Ketika ditanya, "Kenapa engkau melaksanakan atau melakukan semua itu ya Rasulullah, sedangkan Allah telah mengampuni seluruh dosa?" Jawab Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lembut, "Bukankah sudah sepatutnya aku menjadi seorang hamba yang bersyukur?" Keelokan budi pekerti Nabi Muhammad dan dapat terlihat jelas dalam kecintaan para sahabat Nabi yang begitu dalam. Sayyidina Abu Bakar dengan keyakinannya kepada Nabi Muhammad SAW tentang kebenaran Isra dan Mi'raj mendukung Nabi di saat orang-orang menafikannya dan menemani Nabi hijrah untuk memastikan Nabi dalam keadaan aman. Sayyidina Umar bin Khattab ketika masuk Islam umumkan secara terang-terangan kepada seluruh kafir Quraisy, siapa yang istrinya ingin menjadi janda, anaknya ingin menjadi janda, maka lawatlah aku dan Sayyidina Umar menjadi perisai Nabi Muhammad untuk dakwah secara terang-terangan. Kemudian Sayyidina Utsman bin Affan yang dikenal dengan kelembutannya memberikan hartanya, bahkan seluruh hartanya untuk berjuang umat Islam. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang secara langsung tanpa ragu menggantikan Nabi tidur di kasurnya, padahal jelas-jelas dia akan menjadi sasaran pembunuhan oleh kaum kafir. Seluruh keberanian ini tidak akan dapat dilakukan selain atas dasar cinta yang mendalam kepada diri Nabi Muhammad SAW yang lebih segalanya di dunia ini. Salah satu cara menumbuhkan rasa cinta kita pada saat ini adalah dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masyaallah muslimin rahimahullah, sekarang kita tanya kepada diri kita masing-masing. Seberapa dalam cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, cinta kepadanya, cinta kepada Nabi Muhammad SAW merupakan pintu kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak bosan-bosannya Khatib menyampaikan kalimat ini. Masyaallah muslimin rahimahullah, kalau tidak, hati yang paling sakit dan paling tidak menyakit adalah hati yang tidak dapat mampu mencintai diri baginda Nabi Muhammad SAW. Masyaallah rahimahullah, Rasulullah telah meninggalkan kami. Seseorang yang tidak akan pernah hilang di dalam sejarah umat manusia telah meninggal dunia, yang telah menorehkan eksistensi pinta eksistensi kehidupan yang tak pernah dapat digantikan oleh siapapun. Dan di dalam surat, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan sifat dan kelembutan dari diri Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, azizun 'alaihi ma 'anittum, harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim." Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, yaitu dari manusia. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami,
sangat menginginkan keimanan dan keselamatan. Padahal amat belas kasih lagi berdaya terhadap orang-orang yang beriman. Rasulullah SAW juga memberikan nasihat untuk memegang sesuatu. Nabi SAW meninggalkan dua perkara yang harus kita pegang. Rasulullah SAW bersabda, "A'udzubikum amrayn man tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitabullah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku tinggalkan pada kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka tidak akan pernah tersesat selamanya. Yaitu yang pertama Al-Quran dan yang kedua adalah Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah khutbah hari ini. Semoga bermanfaat untuk kami khususnya dan untuk kita semua umumnya. Semoga kita tergolong umat Nabi Muhammad SAW yang berusaha mempelajari sunnahnya, lalu mengikutinya dan mengamalkannya dan mengimplementasikannya dalam seluruh aspek kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum min al-faizin amin. Wa adkhalana iyyakum fi zumratil mu'minin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم عليم رؤوف رحيم. الله